Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang akan kita bahas yaitu terlebih dahulu, administrasi adalah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Kemudian kegiatan administrasi banyak mengandalkan catatan yang dapat berupa formulir, surat-surat, dan laporan. Formulir banyak digunakan untuk mengurus atau menyelesaikan surat-surat tertentu. Kemudian surat merupakan alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan pesan. Sedangkan laporan merupakan bentuk catatan kantor yang memperkuat hubungan vertikal secara struktural dari bawahan ke pimpinan. Kemudian kita lanjut. Persiapan administrasi usaha sebelum membuat perusahaan atau memulai berbisnis. Yang pertama itu ada persiapan administrasi. Administrasi bisa dikatakan sebagai pembantu, melayani, memenuhi, dan melengkapi. Kemudian ada beberapa fungsi dari administrasi. Yang pertama itu tujuan yang ingin diperoleh disetarakan dengan beban kerja yang ada. Pekerjaan terbagi secara efektif, perusahaan lebih terarah dan lebih terstruktur bila bekerja sama dalam kelompok kerja. Selanjutnya ada manajemen yang tepat akan menyelesaikan tugas lebih efisien. Yang B itu ada maksud dan tujuan dari administrasi. Administrasi yang baik dan rapi adalah membantu pengelolaan perusahaan dan kelancaran usaha, khususnya dalam pelaporan hasil usaha dan pencatatan administrasi. Adapun tujuan diterapkannya administrasi yaitu mendapatkan informasi proses bisnis perusahaan, penyusunan program dalam rencana pengembangan usaha seperti lisensi atau waralaba finance, mengetahui kinerja perusahaan, memperlancar proses antar bagi dalam menjalankan pekerjaan. Kegunaan utama dari catatan administrasi perusahaan yaitu administrasi digunakan sebagai alat bukti catatan, administrasi digunakan sebagai alat manajemen laporan, administrasi dibutuhkan sebagai penilaian catatan dan laporan. Selanjutnya itu ada kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi atau tata usaha meliputi pekerjaan pencatatan yang perlu dilakukan dalam perusahaan seperti mencatat penyelenggaraan produksi, menyusun rencana anggaran perusahaan, melakukan surat menyurat ke dalam dan keluar perusahaan, membuat daftar gaji karyawan, mencatat pesanan, menyelenggarakan pembukuan, melakukan pengarsipan dokumen. Ya, kita lanjut untuk perencanaan administrasi usaha kerajinan. Pada dasarnya terdiri dari yang pertama itu perizinan usaha. Di Indonesia pendirian usaha diatur oleh undang-undang atau yaitu melalui peraturan daerah dan peraturan dari Departemen Perdagangan serta departemen atau instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Kemudian ada surat-surat yang harus disiapkan ketika akan membuka usaha, yaitu yang ada surat izin gangguan dan surat izin tempat usaha. Kedua surat izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari SITO dan HO yaitu mempermudah permohonan surat izin usaha perdagangan. Kemudian dapat menjadi sarana untuk minta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami penggusuran atau pemindahan lokasi, memperoleh jaminan perlindungan keamanan. Yang terakhir dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal di bank. Sedangkan surat izin usaha perdagangan atau SIUP ini merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Selanjutnya kita ke bagian surat menyurat. Kegiatan surat menyurat adalah salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak lain. Jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha disebut juga dengan surat niaga.
Adapun beberapa jenis surat niaga yaitu ada surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat pemesanan, surat pemberitahuan pengiriman barang, surat pengaduan yang terakhir, dan surat pengiriman pembayaran. Kemudian untuk yang ketiga itu ada pencatatan transaksi barang atau jasa. Secara umum, bukti transaksi perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern dan ekstern. Yang pertama kita bahas yaitu bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk intern perusahaan. Adapun bukti transaksi intern yaitu bukti kas masuk, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai, misalnya pembayaran tagihan dari perusahaan lain. Sedangkan bukti kas keluar yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, seperti pembayaran gaji. Kemudian untuk bukti transaksi ekstern adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Adapun bagian-bagian dari bukti transaksi ekstern yaitu yang pertama ada faktur. Faktur merupakan tanda bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Kemudian kwitansi, bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Nota, bukti adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota debit, bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli, yang berisi informasi pengiriman kembali barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan atau permintaan pengurangan harga. Bukti ini dibuat oleh pihak pembeli. Kemudian ada nota kredit, yaitu bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang karena sebagian barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Bukti ini dibuat oleh pihak penjual. Selanjutnya ada cek, yaitu surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Yang keempat itu ada pencatatan transaksi keuangan. Transaksi keuangan dicatat dalam laporan keuangan yang disusun secara berkala, kemudian terdiri dari 4 item. Ada laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Yang kedua itu ada laporan perubahan modal, ada laporan menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha selama periode tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada neraca. Neraca adalah daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Neraca terbagi dua sisi, yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva. Sisi aktiva merupakan daftar kekayaan perusahaan pada suatu saat tertentu, sedangkan sisi pasiva menunjukkan sumber dari mana kekayaan itu diperoleh. Yang terakhir itu ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam suatu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Ini bagian yang terakhir itu adalah pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sekarang kita masuk ke perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Langkah awal sebelum memulai sebuah usaha kerajinan dari bahan limbah adalah menentukan segmentasi pasar. Ada 2 faktor utama yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan segmentasi pasar dalam merencanakan pemasaran kerajinan dari bahan limbah, yaitu yang pertama itu ada lokasi usaha. Segmentasi pasar bisa dibedakan berdasarkan lokasi usaha tersebut berada. Kemudian ada harga jual. Para pelaku usaha biasanya membagi target pasar menjadi 3 kelompok, yaitu konsumen bawah, konsumen menengah, dan konsumen segmen atas.
Kemudian dengan menentukan segmentasi pasar sebelum memulai usaha, maka secara tidak langsung telah memilih fokus usaha yang ingin dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing dan strategi pemasaran yang paling efektif untuk memulai usaha di kerajinan ini. Kemudian ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran adalah yang pertama itu ada memahami seni menjual. Dalam hal ini dibutuhkan tenaga jual yang profesional. Karena memahami seni menjual ini merupakan bagian terpenting dalam sebuah perusahaan. Yang kedua itu ada menetapkan harga jual. Menjual produk dengan harga mahal akan berisiko produk tidak laku dijual. Sebaiknya menjual dengan harga murah juga akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga yaitu ada biaya bahan baku dan suplai. Biaya overhead itu menjadi faktor penting yang bisa dianalisis dalam penentuan struktur harga. Contohnya adalah biaya administrasi, biaya pengiriman, biaya alat tulis kantor, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada biaya tenaga kerja, merupakan biaya tenaga kerja dalam memproduksi barang jadi selama proses produksi dan biaya tenaga kerja yang bekerja di kantor. Contohnya adalah biaya gaji karyawan, uang lembur, dan insentif. Kemudian untuk menentukan harga jual sebuah produk, maka perlu mengetahui total biaya yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut. Biaya total yaitu total biaya bahan baku ditambah total biaya overhead ditambah total biaya tenaga kerja. Penentuan harga jual produk juga dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu harga berdasarkan harga pasar, harga berdasarkan biaya, harga berdasarkan titik impasnya. Kemudian yang ketiga itu ada menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk yang bisa dirasakan dan sesuai dengan harapan. Metode yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan yaitu ada sistem keluhan dan saran. Sistem ini bisa menggunakan cara formulir isian, kuesioner, uji sampel secara langsung dengan cara tanya jawab pelanggan. Kemudian yang kedua ada survei kepuasan pelanggan secara berkala. Sistem keluhan dan saran tidak bisa mencerminkan secara tepat dan akurat apabila hanya sekali dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan lebih dari 1 kali survei agar diperoleh tingkat keakuratan yang lebih baik. Kemudian ada goal shopping atau mystery shopper. Cara ini adalah mempekerjakan orang untuk berpura-pura menjadi pembeli. Orang ini akan melaporkan hal-hal positif dan negatif dari pelayanan serta manfaat dari sebuah produk. Kemudian promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengkomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Ada 6 kegiatan dan rencana yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha. Ya. Ada penjualan personal, merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Kemudian ada iklan, merupakan komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Promosi penjualan dapat dilakukan untuk memasarkan dan mengkomunikasikan pesan produksi Anda kepada calon konsumen. Dan publikasi mencakup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek serta secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual. Sponsorship merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dan masyarakat. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian mengerti, tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih.